Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa tersebut akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Anbiya ayat 35. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian beta rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan pertama kali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari Minggu ini. Ya, mudah-mudahan continue terus menjadi berkah buat kita, menjadi kebaikan buat kita semua di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam masalah kajian kita pada pagi ini, yang mana judulnya adalah tentang hakikat kematian. Kemarin salah satu keluarga pengajian online kita, yaitu yang di pengajian belajar tauhid, mendapatkan kemalangan, yaitu Ibu Alia, karena bapak beliau itu berpulang ke ramah, berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu Bapak Ali Dinar Nurdin, ya. Oleh karena itu mari kita sampaikan takziah kita kepada Ibu Alia sekeluarga. Semoga Bapak Ali Dinar Nurdin husnul khotimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran atas musibah yang menimpa. Mungkin ada baiknya kita berdoa sedikit, ya. Kita hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum, khususan ila ruh Bapak Ali Dinar Nurdin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wa baradi wa nakkihi minal qataya kama naqaita sawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini sebagaimana topik yang disampaikan, yang seharusnya kita sampaikan minggu lalu, yaitu berbicara tentang hakikat kematian. Nah, kalau kita berbicara tentang hakikat kematian, para ulama menyatakan bahwasanya kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, ya. Bukan berarti musnah atau lenyapnya seseorang dan tidak ada lagi kejadian sesudah itu. Imam Al-Qurtubi itu menyatakan bahwa kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara ruh dengan badan, ya.
berpindahnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi kitanya tetap masih ada gitu ya, tetapi ya berpindah ya. Yang dipisah itu adalah dengan jasad kita, jasad yang fisik. Jadi kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Walaupun Allah menyatakan bahwa kematian itu adalah musibah ya, atau Rasulullah menyatakan kiamat kecil bagi manusia itu adalah kematian. Nah, tetapi para ulama menyatakan ya bahwa yang lebih dahsyat daripada kematian itu ialah lalai dari menghadapi kematian ya, atau berpaling dari kematian dan sedikit mengingat kematian, dan itu akibatnya adalah meninggalkan amal soleh yang seharusnya menjadi bekal setelah kematian. Nah, itu yang lebih dahsyat daripada kematian. Jadi bukan kematian itu adalah ininya, tetapi lalai dari kematian tersebut itulah yang paling berbahaya ya, yang paling besar musibahnya. Bahkan para ulama menyatakan kematian itu ada pesan atau ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Masyarakat muslimin rahimakumullah ya. Apa pelajaran dari kita memahami hakikat kematian ini? Nah, kalau kita renungkan ya, kalau kita pahami ya, kalau kita pelajari, jadi ya kita buka kitab-kitab para ulama ya, kita buka Al-Qur'an, dan Masya Allah ya, itu banyak berbicara tentang kematian, tentang ajal ya. Di sana kita akan dapatkan bahwasanya dengan memahami hakikat kematian, maka kita akan memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu maksudnya? Bahwasanya dengan memahami kematian kita akan paham bahwa kehidupan di muka bumi ini bukan tujuan yang sebenarnya. Dan inilah yang dapat kita pahami dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut." Ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ajurahum ajurakum yaumal qiyamah ya. Dan barang siapa ya ada sungguhnya pada hari kiamat saja ya yang disempurnakan ujurakum ya, pahala kamu. Nah, faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, ini akhir dari ayat tersebut ini luar biasa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Dalam surat Ali Imran ayat 185 ini, Allah menyatakan tentang kematian, bahwasanya setiap nyawa, setiap jiwa itu akan mati. Kemudian ditambah lagi tentang berita hari kiamat, ya, akan dibalasi semua perbuatan yang di dunia ini pada hari kiamat, dicukupkan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dengan dibalas dengan keburukan. Lalu kata Allah, akan ada surga dan neraka. Nah, pada akhir ayat tersebut itulah kesimpulan bahwasanya Allah memberitahu hakikat dunia yang sesungguhnya, yang tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia ini penuh tipuan. Ya. Kita tidak sadar ya bahwasanya apapun keadaan kita di muka bumi ini itu ada karena atas izin Allah Ta'ala. Kalau kita kaya, sebenarnya itu pun atas izin Allah Ta'ala. Kalau kita pintar, itu pun atas izin Allah Ta'ala. Allah memberikan izin, Allah memudahkan. Ya. Bahkan kalau kita susah pun, kita sakit, itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada manusia ini hanyalah pilihan, ya, pilihan bagaimana bersikap terhadap kebaikan dan keburukan yang dijadikan ujian atas manusia. Nah, pilihan itulah yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datangnya kematian, ya, ketika kita tidak berdaya, ya,
semua yang kita banggakan, pangkat, harta kekayaan, kekuasaan, ya, kehebatan itu lenyap, nggak ada artinya, nggak akan diingat oleh manusia, tidak ada artinya sama sekali, hilang begitu saja. Begitu juga semua kesakitan, semua rasa cemas, rasa takut itu tidak ada artinya. Maka hakikat hidup yang sebenarnya, ya, bahwasanya kita ini hanya hidup untuk taat kepada Allah semata. Dan itu akan kita pahami dengan memahami kematian. Kenapa? Karena akan ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, ya, yang dimana tidak akan ada lagi kematian. Masya Allah, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, ya, diceritakan, ya, ketika penghisapan sudah selesai, semua manusia sudah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka, lalu Allah menghadirkan kematian dalam bentuk kambing, ya, dihadirkan, diperlihatkan kepada seluruh manusia yang ada di neraka dan ada yang di surga. Lalu disembelihlah kambing atau disembelihlah kematian itu. Maka tidak akan ada lagi kematian di kehidupan akhirat nanti. Maka karena disembelih kematian tersebut, gitu ya, penduduk neraka bertambah-tambah kesedihannya dan penduduk surga bertambah-tambah kebahagiaannya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, jadi orang-orang yang menyangka kehidupan dunia ini adalah segala-galanya, kehidupan dunia ini adalah untuk kehidupan dunia, itu adalah orang-orang yang terperdaya oleh kesenangan dunia. Ya, maka kalau kita lihat, kalau kita pahami makna kematian ini menjadi dua hal yang berbeda bagi orang yang beriman dan bertakwa, dan satu lagi bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, maka kematian itu bermakna baik baginya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 198, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, bagi mereka itu apa? Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, ya, sebagai anugerah dari sisi Allah. Dan apa kata Allah? Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Jadi kematian itu bagi orang yang berbakti, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu adalah sesuatu yang baik baginya, bukan sesuatu yang buruk. Tetapi bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah, itu adalah suatu keburukan, suatu yang menakutkan bagi mereka. Maka wajar sajalah kalau bagi mereka kehidupan dunia itu adalah segala-galanya. Makin lama mereka hidup di dunia, maka itulah yang makin mereka harapkan. Maka doa mereka itu panjang umur. Panjang umur. Nah, tetapi itu bukanlah suatu kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 178, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim. Dan janganlah sekali-sekali orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh, ya, kami kepada mereka di muka bumi itu adalah lebih baik buat mereka. Tidak ada kebaikan sama sekali buat mereka. Karena lanjutan ayat sebelum Allah menyatakan, ya, innama numli lahum liyasdadu ifman, ya, sesungguhnya pemberian tangguh tersebut hanyalah untuk menambah-nambah dosa mereka. Walahum azabun muhim, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi kematian itu bisa menjadi baik, bisa berarti baik, bisa juga berarti buruk,
tergantung dalam masalah keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada satu pemahaman yang perlu kita perbaiki tentang ajal atau kematian. Tidak sedikit kita atau orang menyangka bahwasanya kematian itu sebabnya bermacam-macam, ya, karena mereka melihat ya ketika ditanya sebab apa meninggalnya, sakit apa, sakit jantung, sebab apa meninggalnya, kecelakaan, sebab apa meninggalnya karena tusukan pisau, ya, sebab apa meninggalnya karena COVID-19. Nah, yang namanya sebab, kalau kita pahami yang namanya sebab itu adalah sesuatu yang pasti mendatangkan kepada kematian. Maka kalau kita pelajari, kalau kita pahami Al-Quran, ya, sebab kematian itu hanyalah ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang mendatangkan akibat dari kematian selain dari ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi disangka sebab seperti sakit, seperti kecelakaan gitu ya, atau misalkan kekurangan gizi ya, itu bukanlah sebab kematian, tetapi keadaannya. Ya, keadaan, tetapi bukan menyatakan kematian. Karena apa? Gitu. Karena yang namanya sebab itu sudah pasti dia akan mendatangkan akibat. Nah, itu yang harus kita pahami dalam masalah memahami apa yang disebut dengan sebab. Jadi kalau misalkan sakit itu menyebabkan kematian, maka orang sakit pasti akan mati. Itu juga orang tertembak peluru akan sebagai penyebab kematian, tertembak itu, maka orang tertembak peluru pasti akan mati. Kenyataannya ada orang yang tertembak peluru tidak mati, ada orang kecelakaan tidak mati ya. Maka kalau kita pahami firman-firman Allah dalam Al-Quran, ya, banyak ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwasanya sebab kematian itu hanyalah ajal yang telah ditetapkan Allah. Sebab kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana linafsin antamuta illa biiznillah. Ya. Sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan apa? Biiznillah, dengan izin Allah, kitaban ya muajalan, ya, kitaban muajalan, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi meninggal atau mati itu adalah berdasarkan izin Allah, ya. Itu ada satu ketetapan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang telah ditentukan waktunya maksudnya tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Karena apa? Karena Allah sebagai Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, Allah lah yang hidupkan dan mematikan. Dalam banyak ayat ya, itu Allah memperlihatkan ya bahwa kematian itu tidak bisa ditolak. Ya, dalam surat An-Nisa, ya, An-Nisa kalau nggak salah, Allah SWT berfirman, ainama takunu yudrikumul maut, ya, di mana saja kamu berada maka kematian akan mendapatkan kamu, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu itu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, inilah yang harus kita pahami ya, bahwasanya kematian tersebut itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa menipu kematian. Nah, ini yang kita pahami. Mungkin para dokter sangat paham sekali ini, walau alam bisawab ya, tapi ada juga para dokter yang berpikir bahwasanya dengan pengetahuan atau apa itu mereka bisa menunda kematian. Kenyataannya tidak. Ya. Dan dalam banyak ayat ini luar biasa ya. Allah menyatakan ya. Dalam surah Al-Waqiah sebagai contoh. Ya, ayat 60 sampai 61 Allah SWT berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Luar biasa. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, wa ma nahnu bimasbukin, dan kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan, kata Allah. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ya, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu, kata Allah, dan menciptakan kamu ya, di akhirat nanti dalam keadaan yang kamu tidak ketahui.
Jadi kita itu ketika meninggal gitu ya, itu digantikan sama orang lain gitu. Ya, dan kita nggak tahu siapa yang akan menggantikan kita dan segala macam. Maksudnya nggak akan banyak keturunan-keturunan berikutnya. Jadi kehidupan buat kita ini hanyalah sekedar dari kita lahir sampai kita meninggal, bukan tidak berpikir kita kehidupan dari awal penciptaan manusia sampai hari kiamat nanti, tidak. Nah, itulah kematian. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Waqiah yang saya bacakan tadi, ya, itu Allah menantang manusia, menantang manusia. Dalam surat Al-Waqiah itu dalam ayat 83, ya Allah SWT berfirman, walaula iza balagatil hulkum, ketika nyawa balagatil hulkum sampai di tenggorokan, kata Allah, wa antum hina hizin tanzurun, dan engkau ketika itu melihat, ya. Tetapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tapi kami lebih dekat daripada kamu ketika melihatnya, tapi kamu tidak melihat. Ya, ketika kita melihat ada orang yang sakratul maut, mau meninggal, kita dekat, ya, ya, melihat bagaimana orang itu meninggal, gitu. Ya. Allah atau malaikat pencabut nyawa ketika itu lebih dekat lagi daripada dengan orang yang dalam sakratul maut tersebut. Lalu kata Allah, falaula in kuntum ghayra madinin, ya. Nah, maka kata Allah, jika kamu merasa tidak dikuasai oleh Allah, ya, mempunyai kekuatan sendiri, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kembalikanlah nyawa itu. Bisa nggak dikembalikan? Nah, kenyataannya tidak. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka kita dari sana harus memahami penyebab kematian itu adalah ajal. Allah lah yang menyebabkan kematian, ya. Sesuatu yang pasti tidak bisa ditolak. Nah, ini pemahaman ini bahwasanya ajal datang dari Allah itu akan memberikan kita pemahaman yang kuat. Nah, pemahaman yang kuat tentang apa? Tentang, ya, menyampaikan kebenaran, ya, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tetapi juga bisa mendatangkan pemahaman yang salah. Dalam apa? Dalam masalah beramal. Jadi kayak begini. Masalah ajal datang dari Allah ini adalah merupakan akidah, keyakinan kita kepada Allah. Ya. Maka dalam masalah amal, maka ya, amal itu tergantung kepada khitab atau perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai contoh, ya, ketika Allah menyatakan kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita tidak perlu takut dengan masalah ajal, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan ajal. Begitu juga, ya, dalam masalah ketika ada perintah untuk tidak menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, dalam masalah contohnya ada bahaya. Sebagai contoh adalah kita tidak boleh ugal-ugalan di tengah jalan, ya. Tidak boleh kita misalkan kalau ada binatang buas, kita tidak mengevakuasi diri atau tidak memproteksi diri kita dari binatang buas tersebut. Termasuk juga dalam masalah COVID-19 ini. Ya, ini perlu disampaikan, ya. Karena memang ada perintah, ya, Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirara, ya. Jangan menyebabkan kemudaratan, jangan memudaratkan diri sendiri, dan jangan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Nah, ini adalah perintah dalam beramal, tidak ada hubungannya dalam masalah keyakinan kita kepada masalah ajal. Jadi ini ada, ya, permasalahan yang pemahaman yang salah di tengah-tengah sebagian kita. Ketika berbicara tentang COVID-19, tidak mau menjaga diri, lalu datang dengan perkataan bahwasanya ajal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sama, ya, dengan ketika mereka sebenarnya, ya, berlaku tidak hati-hati di tengah jalan, ya. Kayak ngebut-ngebutan. Nah, itu mendatangkan doror, mendatangkan kemudaratan kepada orang lain.
Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, kita harus memahami bahwasanya ajal datang dari Allah itu sebagai akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam masalah amal, maka kita akan melaksanakannya sesuai dengan amal, ya, sesuai dengan perintah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebagainya pada perintah Allah dan Rasulnya. Maka menghubungkan kita tidak mau berdakwah gitu ya karena takut ajal kita gitu, itu adalah sesuatu yang salah. Sama juga dengan tidak berhati-hati di dalam hidup ini, ya, menjatuhkan diri kepada kemudaratan, ya, karena ajal itu tangan Allah, itu juga adalah sesuatu yang salah, ya. Jadi dua hal yang salah itu. Satu lagi tidak mau, satu lagi malah tidak hati-hati gitu, ya. Sementara perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu datang dari Allah, ya. Maka orang yang paham itu dia tidak akan takut menyampaikan kebenaran gitu, ya. Ya, tidak akan, karena ajalnya tangan Allah, dan kita bisa melihat yang betapa banyak para diktator atau orang-orang yang ditangkap misalkan seperti itu, ya, itu orang yang ditangkapnya malah lebih panjang umurnya daripada para diktatornya. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam memahami antara perintah dan antara pemahaman keyakinan akidah dan masalah amal, ya, perintah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ajal datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami, ya. Walaupun ajal datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu melarang kita untuk mengangankan kematian, ya, atau menginginkan kematian. Karena apa? Dalam sabda Rasulullah SAW, Rasulullah itu berkata seperti ini, ya. Janganlah masing-masing kamu menginginkan kematian. Apabila seorang yang menginginkan kematian tersebut sering berbuat amal soleh, maka dia tentu berharap mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Nah, jadi kalau dia sering beramal soleh, ya, maka harus berpikir untuk mendapatkan atau berbuat kebaikan yang lebih banyak. Jika orang tersebut melakukan perbuatan jahat, maka dia tentu berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keridhaan tersebut atau ampunan tersebut hanya bisa didapat dengan taubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Dan hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup di dunia. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, mungkin kalau ketika, ya, usia jelita, mulai sakit-sakitan seperti itu, ya, maka sekali-sekali kita jangan mengharapkan kematian. Kalau sakit, nah, sakit itu kita serahkan kepada Allah, kita nikmati, ya. Usaha untuk mengurangi rasa sakit dengan obat-obatan, dengan berobat segala macam gitu, ya. Tetapi tidak boleh sama sekali menginginkan kematian, itu haram hukumnya. Ya, Rasulullah itu pernah bersabda, ya, janganlah kalian menginginkan kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, jadi sakratul maut tadi itulah sesuatu yang sangat berat. Ya, kita ini dikasih masih walaupun sakit-sakitan atau walaupun masih, ya, tidak mampu gitu, ya, dikasih Allah umur itu adalah untuk bertobat, ya, untuk diberi kebaikan yang banyak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, terakhir mari kita sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, Masya Allah, ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu meninggal atau mati, ya, tapi dalam, ya, semata-mata hanya dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ketika kita menjelang kematian ini, ya, itu mempunyai kecemasan apakah walau alam, ya, terhadap harta dunianya kah gitu, ya. Tapi itu yang terjadi, ya. Terhadap harta dunianya kah, terhadap karirnya kah, terhadap anak-anaknya kah, dan segala macam. Dalam ayat tadi Allah menyatakan kita tuh meninggal harus benar-benar dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita memahami hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup ini adalah
Ya, sebenarnya suatu karunia yang diberikan oleh Allah. Bayangkan kita dari tidak ada menjadi ada, Masya Allah ya. Eksis kita. Ya. Itu adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak atau keluarga ya, atau harta itu adalah suatu pemberian Allah juga gitu. Ya, tapi hakikatnya itu kita adalah diciptakan sebagai satu individu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya kita akan kembali kepada Allah sang pencipta kita. Yang menentukan kita itu bukan bagaimana keadaan kita di muka bumi. Maka ketika kita meninggal itu ya dalam keadaan berserah diri kepada Allah itu tidak terikat dengan apapun ya, atau menyerahkan semuanya, apakah masalah harta kita, keadaan kita gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka salah satu cara yang terbaik agar kita tuh matinya itu dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kita harus memperbanyak mengingat mati. Karena mau mati itu sebagaimana sabda Rasulullah itu adalah pengingat penghancur kelezatan dunia. Ya. Yang mengingatkan hati kita kepada dunia itu bisa diingatkan dengan mati. Hakikat kita itu kita akan kembali kepada Allah. Semua yang kita punya di muka bumi ini gak ada artinya dalam kehidupan kita. Ya, nah inilah yang harus kita lakukan ya. Sering-sering kita mengingat mati, maka kita akan ingat dengan hakikat kehidupan kita. Kita ini sebenarnya hanyalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk taat kepadanya. Lalu diberikan keadaan segala macam gitu ya. Itu adalah dalam menjalankan peran kita di muka bumi ini, di dalam kehidupan bumi ini untuk menimba sebanyak-banyaknya bekal atau ya menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Rasulullah pernah ditanya ya oleh seorang sahabat ya, oleh Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah menjawab, itulah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu Umar berkata lagi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya, atau yang paling beruntung? Rasulullah menjawab, mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempunyai bekal yang banyak untuk menghadapi kematian. Fatabiru ya ulil absar, la'alakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan.